Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Putra Pratama, mahasiswa semester 4 program studi sistem informasi dari PJJ Surakarta. Pada siang hari ini saya akan melakukan tugas 3 praktikum basis data. Kita ke soalnya. Kita udah sampai di soalnya. Udah kita download ya tadi. Data. Oke, di sini kita melakukan nomor 1 praktikum transaksi, nomor 2 praktikum basis data terdistribusi. Oke, ini ada panduannya, kita pakai panduan aja. Kita transaksinya kita mulai dari transaksi ya, nih. Kita pakai ini IRD yang tugas 1 ya, masalah kemarin kita pakai itu lagi. Kita masuk di my PHP admin, ini udah ada. Kemudian kita udah pastikan. Kita langsung ke perintah nih, kita ke commit, kita praktek commit ya. Ini commit, kita masuk ke basis data, kita ke routine, kita create new routine, transaksi 1 ini kita buang. Kita kupas aja. Kita mau cek data dulu ya. Di sini kalau kita buka data pasien dulu, kita kan mau eksekusi pasien ya, kita drop dulu aja nih. Ini praktek saya kemarin, maaf. Kita drop dulu dari mana ya? Dari 5. Kita buang sampai 5. Oke, ini kita refresh dulu. Jika kita refresh, kita cek lagi. Nah, benar. Terus kita masuk database, kita masuk rutin, create new routine, kasih 1. Ini parameter kita hapus ya, kita pakai sintak aja. Terus saya udah siapin sintaknya untuk transaksi 1. Sambil saya jelasin. Sini kita akan memasukkan, ini bikin ya, tadi ada n start transaksi, kita memulai transaksi, kita insert, memasukkan ke tabel pasien dengan apa ya ini ya, jadi dia ada di pasien, nama pasien, jenis kelamin, nama pasien, nanti value nya ada di bawah value di sini, value. Oke, ini kita kopas aja, kita masukin sini. Ini udah. Jadi di sini kita tanpa commit dulu ya. Kita cuma masukin nama, kita masukin data pasien aja dengan ID pasien 5, nama Rizal, laki-laki, Rawa Badung. Kita go. Nah, di sini keluar transaksi, kita execute, maka dia keluar di sini. Tapi kalau kita klik pasien, dia tidak keluar pada struktur. Tidak ada pada struktur, tidak ada pada browse ini, ada, karena dia belum di commit, jadi dia hanya data sementara saja. Kemudian lanjut kita ke soal 2, rutin 2, kita tambah rutin lagi, transaksi 2, kita hapus, kita tambah lagi ya, saya paste lagi ya, nah udah saya siapin. Paste. Ya, sini saya jelasin ya. Ini bedanya sama yang tadi adalah di sini ada
komitnya. Ini bisa kita pindah aja deh, pindah. Jadi saya bertujuan memasukkan nama data pasien dengan ID pasien 6, nama Pramu, jenis kelamin laki-laki, alamat Ngawi. Kemudian saya commit. Nah, ada di sini. Saya execute. Data muncul Pramu, ada di ID pasien 6, Pramu, L, Ngawi. Saya cek di pasien, detail pasien dia ada. Jadi karena dia udah di commit, dia tampil juga di tabelnya secara permanen ya. Kemudian kita ke database lagi, kita buat rutin lagi, new rutin, transaksi 3, kita hapus lagi parameternya. Kalau nggak salah di 3 ini kita rollback, kalau nggak salah ya rollback, rollback. Kita copy lagi, shadow begin, start transaction. Biasa kita melakukan entah itu insert atau itu edit, kita masukkan atau mengedit bebas. Kita di sini mau memasukkan data, jadi kita memasukkan data dengan value ID 7, nama Afif, jenis kelamin laki-laki, alamat pasien Ragar. Tetapi dia di sini kena rollback. Jadi fungsi rollback itu dia menggugurkan atau membatalkan perintah yang udah berlangsung. Jadi semua perintah di sini akan dibatalkan oleh rollback. Kita go. Dia ada di 3, kita execute. Jadi nomor 7 ya, 7 namanya Afif. Dia tidak tampil karena perintahnya kena rollback atau digugurkan atau tidak jadi, dibatalkan. Jadi dia tampil di sini. Kita ada sekali lagi ya. Datanya bernama Afif, laki-laki, dia nomor 7. Di sini tidak ada. Nih, karena dia kena rollback. Dan kita lanjut lagi ke rutin. Kita create lagi. Kita transaksi 4. Di instansi 4 kalau tidak salah kita disuruh melakukan rollback pada data pertama. Kemudian kita setelah merollback data pertama, kita memasukkan data baru, data kedua maksudnya. Copy. Kita hapus ini, saya parameter atas. Kita pakai sintak. Oke, saya jelasin. Kita pakai tadi ya, kita pakai data pertama pakai data Afif, nomornya 7, Afif, laki-laki, Ragar, dia kena rollback. Jadi nanti dia hilang, terus kita masukkan lagi data kedua, data ID 8, nama Iki, laki-laki, alamat PWK, tapi langsung dia ditutup dengan commit. Tanggo, kita cek, kita execute. Nah, lagi karena tadi ada data ID 7 atas nama Afif kena rollback, dia nggak tampil ya. Tapi yang tampil data kedua dengan ID data 8, nama Iki, laki-laki, PWK. Ini udah, kita cek di sini apakah Iki juga tampil. Nah, Iki juga tampil ya, karena dia nggak kena rollback. Lagi, kita bikin rutin baru. Rutin. Transaksi 5, kalau nggak salah sampai 5. Nah, di sini kita mengerjakan tentang save point. Saya agak lupa benar save point. Save point. Ini rollback tadi ya, udah ya, saya udah itu nggak usah membaca, udah sedikit ingat checkpoint. Nah, ini checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Jadi dia menyimpan proses sebelum adanya perintah checkpoint ini. Nih sintaknya saya juga udah siapin. Ini checkpoint. Ini saya pakai perintah into aja, into semua ya, karena ya lebih mudah. Sintak copy paste di sini. Oke, saya bacakan sintak dan maksud sintaknya. Saya di sini mau memasukkan data A atas nama ada ID 9, nama Adi, laki-laki, Beran, laki-laki alamatnya Beran. Dia kena save point, jadi saya kasih nama save point 1. Kemudian saya masukkan data kedua, ID pasien nomor 10, namanya Dika, laki-laki, dia juga orang Beran.
Di data 2 ini kita kasih rollback. Rollback kemana? Rollback sampai ke data, sampai ke save point 1. Jadi dia ke rollback balik ke atas, ke terakhir tersimpan. Terus setelah rollback kita insert lagi atas nama dengan ID 11 dengan nama pasien Anjar laki-laki, orang brand lagi. Lalu kita commit. Maka di sini kita go. Line 13. From pasien. D-nya belum, tidak terbawa. Oke, kita go ya. Nah, bisa. Jadi nanti dia saya execute. Dia data ID-nya ada masuk karena dia kena save point. Tetapi data 10-nya, data 10 punyanya Dika, dia kena rollback karena dia tidak tercover save point, tidak tersimpan untuk versi terakhirnya. Udah, berarti data Dikanya hilang, data ID-nya masuk. Kemudian kita memasukkan data Anjar laki-laki atas nama brand. Ini Anjarnya tetap dia masuk. Kemudian kita cek apakah ID dan Anjar ada di pasien. Nah, ada ya, ini dia masuk karena udah commit juga. Transaksi udah selesai. Kemudian kita setelah transaksi kita masuk ke trigger. Trigger adalah sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan perubahan, update, atau penghapusan delete. Event ini ditambahkan sebuah kata kunci pemicu. Ini ada daftarnya: before insert, after insert, before update, after update. Ya, sini. Lalu di sini, nah kita diminta memasukkan data obat pada SQL. Kita masuk database, kita masuk SQL. Ini juga sudah saya siapkan untuk data obatnya. Nih, kita create copy, kita create obat, kurang create obat. Ini aja deh. Ini ya. Kita kopasnya di sini, copy. Ini kita gabung. Tadi kurang create tabel ya. Ini udah kita go. Dia bikin tabel obat di sini. Kemudian ini create tabel transaksi obat. Jadi dia bikin tabel copy MySQL. Jadi dia bikin create tabel. Ini ikut sini semua harusnya. Nah, dia create tabel transaksi obat. Ada transaksinya integer 3, ID pasiennya 3, ID obatnya 3, jumlahnya 10, totalnya 1, ada 10 juga, 10 karakter. Aku nih keluar ya, ada transaksi obat sama obat. Habis itu kita ke tata dulu, tata ya. Kita ke database, kita ke more, kita ke desain. Dulu kayak yang pertama nih, berubah pasiennya di sini, pasien daftar administrator,
sini sesuai gambar. Nah, sudah, kita save dulu biar nggak rubah. Tugas 3 udah kita save. Kemudian kita kasih apa nih yang terhubung apa? Kita centang dulu, sorry, kita centang di sini. Udah semua, tutup. Kemudian kita sambungin ID obat pasien di pasien. Oke, kita masuk sini. Bener ya? Kembaliin di sini. Nah, kita save lagi. Kemudian kita kasih video. Kita kasih di sini aja. Di struktur kita kasih indeks di sini. Sama di sini. Dan kita masuk pasien. Kita masuk struktur. Kita tambah lagi satu di sini. Di pasien. Ada kali ya. Kita database lagi, desain, terus kita hubungin dari sini ke sini, just jadi. Oke, terus satunya dari sini ke sini, just jadi. Nah, ini sesuai gambar ya. Kita save lagi. Oke, udah. Kemudian kita masuk database. Ini udah ya. Kita masuk ke obat. Kita insert. Insert. Nah, kita masukin obat. Ada 3 kalau nggak salah. Nah, ini kita masukin obat nih. Ini bisa diisi, kita isi B1, Moxilin 20, kita bikin 50, B2, Amikacin 15.000, kita bikin 50 juga. Kemudian B3, Betadine 7.000, bikin 50 juga. Udah semuanya. Nah, kita isi ini dulu. Udah go. Udah di obat ada isinya. Nah, kebanyakan. Hapus saja ya. Kebanyakan ya. Contoh 3 aja. Udah. Kita sampai di ini, kita beli obat. Kita mau men-trigger pada transaksi obat. Kita tambahin trigger, create new trigger pada transaksi obat. Ini TG jual after. Nah, ada. Benar kan? Dan dia benar nggak? Oh iya benar. Terus saya udah ada sintaknya juga. Nah, ini biar tidak terlalu lama. Ini ganti gede. Udah ada ya. Jadi nanti kita masuk sini, transaksi.
transaksi, kita insert. Nah, ini dia triggernya udah ada. Misal kita mau beli, ada pasien nih, si Asika, ID-nya dia mau beli obat B1, jumlahnya 10, kita 0 aja. Terus ada Putra, dia mau beli B3 terus 50 ke 8, udah, kemudian kita go. Nah, udah di insert, nanti dia akan men-trigger obat. Nah, tadi B1 nya berkurang 10, B3 nya berkurang 8. Nah, di sini ini udah selesai untuk soal nomor 1 transaksi ya. Kita cek lagi sampai trigger. Trigger di tanggal langkah saya tadi. Nah, ini udah isi obatnya, ID transaksi. Tadi saya ngisinya pakai ini ya, yang ini, yang belinya pakai ini. Setelah itu sukan udah berkurang. Nah, udah untuk tugas nomor 1 kita udah selesai. Kita masuk ke tugas 2, replikasi. Oke, kita lanjutkan tugas 3 nomor 2 ya. Saya sudah mengerjakan tadi pagi. Jadi pada kota rekaman ini saya akan menjelaskan step by stepnya saja ya. Jadi kita mulai dari sini, yaitu konfigurasi pada komputer 1. Kita start, buka PHP MyAdmin seperti biasa di localhost-nya. Localhost seperti ini, kita buka. Ini data yang saya pakai kemarin. Kemudian kita klik configure it pada basis data. Ini digunakan untuk membuat master ya. Jadi kita masuk di ini dulu. Nah, dia ada replication. Dan di atas ini dia ada seperti ini, configure it. Nah, saya udah bikin, saya jadi tinggal show saja. Sini ada file MySQL bin 7, posisinya 696. Ada bin lognya, ini nama database-nya. Nanti di sini ada pilihannya, ada database ignore dan database replicate. Kita pilih replicate ya, nanti dia muncul seperti ini. Jadi ada bin log di OBD-nya, ini yang penting ya. Kemudian sudah, nanti jadi seperti ini. Nanti di bawahnya ini ada ID server dan ada di server dan keterangan bin lognya ini seperti ini pada gambar 38 saya zoom ya. Nanti ada seperti ini. Nah, ini ignore all database replicate ini, kemudian servernya kita copy seperti tadi, kemudian masuk ke ini di exam kita klik, kita config ini, kita mencari MySQL ID. Nah, di sini kita copy tadi, ini yang kita copy tadi ya. Tapi di sini servernya saya ubah ke 2222222. Oke, 22222 sudah. Jadi kita isi dulu. Jadi kita isi kotak-kotak ini, tapi jangan di go ya. Kita isi dulu, ignore replication, rumah sakit, kita pilih database yang mau kita replicate, nanti dia muncul. Jadi kita kopas, kita masuk ke MyAdmin tadi, ke my ini tadi, kita kopas, kita paste di sini di bawah ini, ya di bawah ini. Kemudian kita restart yang ini aja, kita start lagi. Sudah, kemudian baru dari
dari ininya kita go. Nah, dia keluar seperti ini. Dari mana tadi? Nanti ada go-nya di sebelah sini. Dia keluar seperti ini. Sudah. Ini artinya untuk replicate di masternya udah. Lalu kita buat akun di sini. Kita buat akun. Bentar, ada penjelasannya. Dan sudah. Nah, ini ada mini. Kita copy paste. Kemudian kita restart. Kemudian kita go, benar kan, kita go. Setelah itu, nah keluar seperti saya bilang tadi, keluar seperti tadi, seperti ini. Jika berhasil langsung master. Nah, lalu kita buat akun. Kita klik akun, add new akun, kayaknya bisa ini, kita new akun, add new akun. Nah ini di siapakah akun ini? Username kita isi bebas ya, yang mudah aja. Nama kita boleh Asahi, kemudian hostname kita pakai IP Ubuntu, IP Linux di Ubuntu ya, di Ubuntunya. Jadi kita cari dulu IP-nya. Untuk password bebas, sama yang penting mudah diingat. Usahakan jangan terlalu sulit. Saya misal saya sama Asahi. Kemudian kita scroll ke bawah, pada settingan administration kita klik replication client dan replication slave. Nah, kemudian kita go. Nah, ini nama IP. Nah, ini ada keterangan juga untuk username kita bebas ya. Hostname-nya kita ini merupakan alamat komputer host atau komputer yang akan menjadi target replicate atau di Ubuntu nih. Alamat host sesuaikan dengan IP address pada Ubuntu. Password bebas, yang penting mudah. Sini replication client itu mengaktifkan pengguna pernyataan show master, status, show slave status, dan show binary log. Kemudian memberikan hak istimewa ini ke akun yang gunakan klien Ubuntu untuk menyambung ke server master Windows. Memungkinkan akun untuk meminta pembaruan daripada server ya. Kemudian, nah ini udah muncul seperti ini, seperti saya tadi. Saya keluarin aja, berarti masuk ke akun lagi. Nah, nanti muncul seperti ini akun saya, Andre. Ini IP Ubuntu saya, yes. Ada replication, ada klien juga. Kemudian, ya, di sini kita belum setting Ubuntu ya. Di Ubuntu usahakan kosong, baru ada exam. Kita ke ini. Export, kita ekspor dulu. Ini kita ekspor, terus dia ada ke download di sini. Nah, seperti ini dia database rumah sakit. Kemudian kita masuk ke drive. Boleh pakai drive, boleh pakai USB untuk memindahkan data ekspor ini tadi ya ke Ubuntu. Di sini saya pakai drive. Ini data rumah sakit, database rumah sakit. Saya upload di sini. Kemudian kita masuk ke Ubuntunya. Kita bisa login ya. Nah, kita ke Ubuntunya. Ya benar ya. Kita ke Ubuntu. Kita ekspor, benar. Klik menu ekspor. Kita ekspor. Nah, kita masuk ke konfigurasi Ubuntu. Nah, ini Ubuntunya ya. Kita masuk. Kita baca dulu aja ya. Konfigurasi Ubuntu. Ini kalau di dalam contoh dia menggunakan flash disk, tapi di saya menggunakan Google Drive. Flash disk juga bisa. Intinya kita memindahkan ya. Bagaimana cara kita memindahkan? Kita buka Google Drive di sini. Nah, ini sama. Kita download aja. Download. Ya udah ya. Kita ke localhost, kita masuk ke database. Kemudian di sini ada import. Nih, ada import. Lalu kita importkan. Di sini udah ya udah ke nih. Kemudian bayangkan ini pada sini. Ini udah ada. Setelah itu file rumah sakit semua pada sebuah folder. Import, jalankan SAM. Jadi dia baru buka SAM ya. ls list ini. Oh, dia baru nge-start SAM-nya. SAM di Ubuntu. Dia start pakai ini sudo tp run ini, dan kebuka di manager service-nya ini.
Nah, Sam Ubuntu. Nah, di manage service ini dinyalakan ya, dinyalakan Apache seperti Windows, cuma dia berbeda tampilan aja. Nih, ada tampilan aja. Terus untuk apa ya? Untuk localhost kita ketik manual ya, localhost/phpMyAdmin. Nih, tab manager, start, bener, start lagi. Nah, ini dia diketikkan ya, nggak manual ya. Bisa masuk manual masuk auto seperti di Windows. Kemudian kita buat data baru sebelum kita new dulu. Usahakan nama database-nya sama ya, sama di server yang di Windows. Diusahakan aja biar tidak susah ya nanti kita waktu settingnya. Udah sama. Nah, ini create. Kemudian kita masuk di import tadi di atas, terus kita cari filenya. Kemudian nah, ini udah tampil seperti ini. Ini udah ke import ya, udah import. Kemudian kita ke Slave Replication. Dimanakah itu? Dia di Ubuntu, dia ada di sini sama tadi replication, tapi dia yang bawah. Ini kan tadi primary, buat yang master dia di bawah di sini. Yang tempat saya udah buka ini ya, configured. Nah, dia isi lagi nih kotak-kotak. Jangan lupa ini di server ID ini di copy dulu dan diisi. Ini diisi apa? Ini diisi username, samain aja sama yang tadi ya. Apa tadi? Kalau di saya kan Asahi Andre, ini juga passwordnya juga samain. Ini hostnya dia make host master. Jadi ini dimana kita bisa ngecek? Kita bisa ngecek di terminal. Di terminal command prompt, nah baru aja dah. Nah, ini ipconfig dia cek di sini ipconfig. Nah, tergantung ya, saya pakainya wireless LAN, jadi kita pakainya di wireless LAN ini nih. Nah, ini ipconfig-nya, config Windows-nya di sini. Kemudian portnya tidak usah diubah, kita salin ID-nya ini, server ID. Untuk apa? Untuk nanti kita setting. Nah, ini ada penjelasannya, host, alamat server. Nah, setelah kita copy, nah kita masuk di MySQL tadi, untuk apa? Untuk saudari ini. Nah, kita masuk di ini. Kita klik dulu MySQL, configure, open config. Yes, ini saja nggak apa, dia masuk di myCNF. Dimana kita mengcopy tadinya di MySQL ID. Nih di sini. Nah, di copy di sini, kemudian ditambahkan replicate ini, tambahkan ini saya ganti 1 ya. Sebenarnya ID itu yang penting beda dengan server udah, karena saya otak-atik bisa pakai 1 udah. Dan replicate DB ini sesuaikan namanya harus sama. Kita tambahkan ini sama ini, sebenarnya nggak ada awalnya, saya ada. Kemudian save ini udah ya, keluar aja ya, save, oke. Kemudian setelah itu kita restart ini, dua-duanya Apache restart juga. Nah, kemudian ini setelah diisi jangan digo dulu ya, dia seperti tadi, setelah ngisi ada ID-nya, kalian kopas, tapi jangan digo dulu di sini. Kita lihat penjelasannya nih. Kalian masuk config file. Nah, ini replicate do ditambahin, dia ditambahkan di bawahnya angka 2 ini, tapi saya cuma pakai 1. Ini 2 nggak apa-apa ya, nanti dia milih, tapi saya pakai yang ini 1. Replicate do nya kita pakai rumah sakit DB, rumah sakit ini. Kalau di sana database rumah sakit sama. Nah, ini udah digo ya tadi ya. Ini ya, ini udah diganti. Config tombol save yang udah di save nih. Karena itu dia harus mengubah hak akses dulu pada terminal. Itu folder OTP etc.
nih CTC. Nah kalau udah, ini untuk apa? Untuk memberi akses ya pada myCNF. Kita ke cd opt lam apt sudo chmod myCNF, dia ngasih akses. Kemudian baru restart, baru restart. Ini baru kita restart lagi. Ini kita restart nih, restart udah. Kemudian restart, baru kita go di sini. Nah benar. Selanjutnya setelah service sudah di restart, kita masuk ke phpMyAdmin di Ubuntu, baru kita go tadi yang slave-nya. Dah. Terus nanti dia akan keluar seperti ini. Jangan panik ya, ini memang dia pasti keluar seperti ini. Tulisannya CFG allow arbiter server. Nah udah nih, baru kita ke ini, ke library. Kita harus melakukan enable pada config default folders. Tadi saya ada buka belum nih? Ini ada deh, di sini ada tp. Sorry. Nah ini ada, saya ada ternyata. Dia masuk di cd otp lam php admin libraries sudo chmod a+rw sx config.default.php. Nanti dia memberikan akses ya. Terus kita nanti buka folder, kita buka order location, terus kita ke sama tadi opt lam phpMyAdmin libraries. Kita cari default config, nih config default php. Kita cari allow arbitrary. Kalau susah nih ya, allow arbitrary server nih. Ini awalnya false tapi udah saya ganti true. Dia cuma merubah ini ya. Kita lihat penjelasannya apa bener, kita ganti. Ini tadi udah masuk. Nah ini bener, kita ke filenya order location. Ini ada opt lam php libraries config default. Nah kita cari bener allow arbitrary server false menjadi true. Saya udah ubah jadi true. Jika selesai melakukan modifikasi pada file config, restart. Nah kita restart lagi setelah selesai ini. Kita save, jangan lupa. Dan kita tutup boleh, kita minimize boleh. Nah udah, situ kita lakukan reset. Ini kita reset lagi dari Apache sama MySQL nya, kita reset lagi. Udah ini lagi ya, penjelasan lagi ya. Kita reset benar. Nah lihat menu replication show master status. Sini kita lihat lagi show master statusnya. Show master status. Bisa dari situ, bisa dari sini, dari Windows, dari Xmod, dari MariaDB, atau CMD. Nih, kalau saya di sini. Nih, show master status, nanti dia keluar di sini. Setelah itu kita berikan fungsi unlock buat mengunci posisinya, kemudian binary. Binary ini buat memastikan ya, dia harus di paling bawah dan harus aktif. Nih, saya kan tidak berubah ini. Kemudian cek ya, catatlah kan ya, emang harus catat, boleh di foto, boleh catat. Kemudian kita masuk ke komputer 2, masuk ke lambin. Untuk apa lambin ini? Kita masuk ke MariaDB. Nah nih di sebelah sini lambin, saya tidak buka lambin nih, tadi sini banyak ya, sorry. Kita ke paling atas sendiri, set. Nah ada otp lam phpAdmin libraries. Kemudian kita salah, kita balik lagi cd opt lam bin. Kita masuk bin sudo mysql uroot untuk masuk MariaDB nya. Nih sudo /mysql uroot masuk MariaDB nya. Kita masuk ke show status live, karena ini mana ya, ini dah ya, show status live. Nah ini show status live untuk apa? Untuk memastikan tidak ada replication yang aktif ya, ini kan. Jadi emang keluar warningnya. Jadi ini tanya tidak ada yang aktif. Jika masih keluar, maka harus di stop slave dulu. Ini saya pastiin stop slave. Udah query oke, berarti udah selesai ya. Nah setelah memastikan tidak ada replication yang jalan, kita masuk ke ini change to, fungsi change master to. Untuk apa? Untuk memasukkan konfigurasi ya.
saya ada di sini. Nah ini Chengdu. Nah ini master host. Ini master host ini IP Windows, username yang kalian buat tadi. MySQL ini master log file ini kalian dapat dari mana? Dari sini. Bentar saya kecil dulu. Terus masuk ke sini. Nah ini master log itu ini MySQL ini yang terakhir ini ya, atau yang ini setelah dikunci. Kemudian master log yang ini posisinya 385. Dan ini saya beberapa kali percobaan ya, ini gagal. Kalau gagal stop, jangan lupa di stop slave, kita reset lagi, kita bersihkan lagi sampai dia keluar seperti ini. Artinya dia udah kosong, tidak ada slave berjalan. Udah nih. Berapa kali saya coba. Kita yang udah berhasil aja ya. Nah ini udah berhasil nih. Belum ternyata. Nah ini udah nih. Reset. Setelah stop, reset, kita change lagi. Nanti untuk change yang berikutnya pasti dia berubah. Gimana berubahnya? Dia di sini berubah lagi. Ya. Bagaimana kalau berubah, kita flash lock untuk merubah ininya. Flash table with read lock. Dia nanti show master. Jadi setelah di lock, dia ini yang terkunci. Ini yang terkunci baru unlock table. Untuk apa? Biar bisa diakses oleh slave server. Baru slow binary. Slow binary itu buat ngecek apa aja yang aktif di masternya. Kita pakai yang paling bawah. Baru kita masukkan lagi di sini change master to, kemudian baru di start nih, start slave. Baru show slave status itu untuk menampilkan ininya, statusnya. Kita balik ke ini lagi. Udah ya, sesuai saya ngomong tadi. Setelah itu start benar, change master to start slave. Dan pada di berjalan mana status. Udah, ini yang udah berhasil ya. Bisa cek di ini. Yes keluar di sini, atau kita ke sini. Yes di sini sama. Kemudian gimana sih pembuktiannya? Kita ke sini. Pembuktiannya kita ke ke MySQL yang di Windows. Dan kita masukkan data. Ini kosongin aja ID 4 kali ya, ID 4, kode obatnya B4, nama obatnya Bodrek, harganya 5.000, stoknya 100. Nah bismillah ya, kita ubah. Nah kita di obat. Kalau udah ada, kita ada di Bodrek 5.000 stok 100. Kemudian di Ubuntu-nya kita juga cek. Nah, di sini juga berubah ya. Ada B4 Bodrek 5.000. Mungkin kita cek lagi, kita tambahin lagi. Boleh kita tambahin lagi. Obat B4, B5, B6 ya berarti ya. Kita insert 6 B6 antangin 2000. Nah stok 2000 stoknya 15 deh, 15 kita go. Oke, di PHP admin Windows di obat dia ada antangin nih nomor 6. Kemudian di sini kita juga sama, kita buka lagi. Dia nambah juga di sini antangin. Jadi seperti itu fungsi replication. Jadi setiap perubahan data di server, maka slave server juga perubahan data di master server. Jadi slave server juga terjadi perubahan. Oke, sekian tugas 3 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.